Jalani pemeriksaan sebagai saksi, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang hadir di gedung Bareskrim Polri. Pihak kepolisian menggali keterangan terkait dugaan penistaan agama yang melibatkan pimpinan Ponpes di Indramayu, Jawa Barat tersebut. Dan lebih lanjut kita akan membahasnya bersama Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore Pak Islah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini sedang di jalan. Baik. Tapi audionya tetap terdengar jelas, Pak Islah. Baik, Pak Islah, hari ini pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang diperiksa perdana oleh Bareskrim. Menurut Anda, apa saja poin penting yang harus digali pihak kepolisian pada proses pemeriksaan hari ini? Yang jelas kepolisian pasti akan melakukan konfrontasi pemeriksaan terhadap tersedianya alat bukti ya. Dan kalau saksi itu nanti ada kesaksian ahli dari para ahli yang akan melengkapi. Tapi yang jelas pemeriksaan ini akan lebih mengarah kepada adanya unsur-unsur pelanggaran pidana, terutama pasal penistaan agama itu. Saya kira soal penistaan agama ini memang nanti yang akan menjadi rujukan dari pihak penyidik pastinya adalah dari kesaksian para ahli ya. Kalau alat bukti kan sebenarnya sudah banyak ada di berbagai media dan juga saksi-saksi saya yakin juga sudah bisa mencukupi. Tinggal nanti pertarungannya itu adalah bagaimana keterangan para ahli untuk memperkuat dakwaan dari pihak kepolisian untuk menjerat dengan pasal penistaan agama ini. Tapi sebenarnya satu hal memang yang harus kita pahami bahwa Panji Gumilang ini dalam konteks penistaan agama ini hari ini dipanggil. Sebenarnya banyak sekali kasus-kasus pidana perdata yang sudah menjadi rekam jejak sejak tahun 2012. Saya kira polisi harus juga mendalami ini untuk berbagai proses-proses hukum lanjutan. Karena memang kesalahan Panji Gumilang ini mungkin agak sedikit bersifat sensitif ketika dia menyentuh ranah-ranah keimanan, terutama ketika pernyataan dia tentang bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Ini yang hari ini yang mungkin lebih mengarah kepada pasal penistaan agama itu. Baik, artinya Pak Islah kalau melihat fakta-fakta yang sudah terungkap sejauh ini, pernyataan Panji Gumilang yang beredar luas juga di media sosial, apa yang dilakukan atau dinyatakan Panji Gumilang ini menurut Anda sudah memenuhi unsur pasal penistaan agama? Kalau menurut saya iya, karena ini kan bertentangan dengan keputusan jumhur ulama ya, ulama-ulama masyhur yang selama ratusan tahun sudah diyakini bahwa Al-Quran ini betul-betul kalamullah, dan hari ini Panji Gumilang menampik itu. Meskipun pemikiran Panji Gumilang ini bukan yang pertama, banyak sekali pada zaman abad-abad ke-10, abad ke-11 hingga abad pertengahan, banyak sekali para pemikir, terutama kalangan yang skeptis terhadap Islam itu punya pemikiran yang sama, terutama dari kalangan Mu'tazilah ya, seperti Al-Rawandi, Ar-Razi, Al-Ma'arri, ini banyak sekali. Tapi selama ratusan tahun setelah itu tidak muncul pemikiran seperti ini, meskipun banyak sekali, tapi tidak bersifat signifikan terhadap keimanan dari umat Islam. Nah, persoalannya adalah Panji Gumilang mempunyai pemikiran ini kan bukan berdiri sebagai seseorang yang antah berantah kalau saya bilang. Dia bukan orang bebas, tapi dia membawahi sebuah lembaga pendidikan dengan santri yang jumlah ribuan, alumni dengan jumlah ribuan, dan banyak sekali cangkang-cangkang yang berada di sekitar Panji Gumilang ini. Jadi ini sangat signifikan terhadap pemahaman agama yang harus diluruskan. Makanya ada celah-celah hukum yang bisa dikenakan kepada Panji Gumilang untuk diluruskan pemikiran ini supaya tidak mengkontaminasi umat Islam yang lain, karena dia punya lembaga pendidikan besar. Nah ini yang harus betul-betul fokus, dan menurut saya ini sudah memenuhi pasal penistaan agama sih sebenarnya. Baik, Pak Islah, seperti yang Anda sampaikan tadi, kasus ini sensitif begitu. Pendekatan atau seperti apa kemudian pihak kepolisian harus mengusut kasus ini tanpa menimbulkan keributan atau kericuan lebih lanjut dalam polemik Ponpes Al Zaitun ini? Sebenarnya penegakan hukum ini sudah merupakan cara yang paling jitu untuk memberikan sebagai celah pintu masuk terhadap upaya pembinaan. Kalau saya bilang pembinaan, kalau kita mau masuk lewat jalur kurikulum di Al Zaitun misalnya, ini sangat menurut saya agak susah ya, karena selama ini kan Al Zaitun menggunakan kurikulum normatif dari negara. Bahkan kadang-kadang juga Panji Gumilang sendiri menyatakan dia cinta negara dan sebagainya. Padahal rekod dari Undang-Undang Teror nomor 5 tahun 2018 pun sudah banyak mencukupi. Misalnya ada 35 orang
yang terafiliasi dengan Panji Gumilang di Al Zaitun yang sudah ditangkap oleh Densus 88 misalnya. Ini kan adalah bukti-bukti bahwa di Al Zaitun sendiri, dalam hal ini Panji Gumilang ya, kita harus bisa memilahkan antara korporasi bernama Al Zaitun dengan Panji Gumilang secara personal. Karena Panji Gumilang ini juga membawa orang-orang luar ke dalam Al Zaitun dan mengatasnamakan Al Zaitun. Ini yang menjadi masalah, dan orang-orang yang ditangkap oleh Densus 88 selama ini adalah orang-orang luar yang dibawa ke dalam Al Zaitun sebagai tempat proteksi untuk mereka sebenarnya. Nah, ini yang mengapa polisi perlu untuk mendalami pelanggaran pidana penistaan agama ini. Kalau saya memikirkan santri-santri dan alumni yang sudah keluar dari Al Zaitun yang kemudian ikut terstigma seolah-olah mereka semua ini sama dengan Panji Gumilang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya memang Pak Islah, apakah dengan proses hukum terhadap Panji Gumilang ini cukup untuk menghentikan penyimpangan-penyimpangan yang kita lihat terjadi di Ponpes Al Zaitun saat ini? Ya, saya kira jelas ini celah negara untuk masuk. Saya mengistilahkan negara ya, karena nantinya kalau saya berharap Al Zaitun ini bisa di take over oleh negara atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini, sehingga negara punya alasan kuat untuk bisa mengambil alih Al Zaitun untuk tetap diluruskan sesuai dengan lembaga pendidikan secara normatif seperti pondok-pondok pesantren yang lain seperti Gontor, seperti Lirboyo, Tambak Beras, Tebu Ireng dan sebagainya, yang bisa menciptakan santri-santri yang tetap berkeimanan Islam yang berlaku selama ini secara konvensional. Kalau persoalan-persoalan perbedaan fikih, misalnya Panji Gumilang ini memberikan slot kepada khotib perempuan di sholat Jumat dan sebagainya, menurut saya ini bukan satu pemikiran yang sifatnya signifikan, karena perbedaan-perbedaan khilafiyah di dalam dunia fikih Islam itu sangat wajar. Tapi kalau sudah menyentuh terhadap pelanggaran-pelanggaran ranah keimanan, ini yang menurut saya offside. Dia mengatakan bahwa Al-Quran ini bukan kalamullah, ini sudah betul-betul menyentuh prinsip dasar dari keimanan Islam. Ini sangat berbahaya pemikiran seperti ini, makanya polisi hari ini betul-betul punya celah untuk masuk ke ranah itu, sehingga negara bisa ikut melakukan mitigasi dan juga sekaligus rehabilitasi terhadap Al Zaitun. Baik, ini artinya harus berjalan secara simultan ya Pak Islah. Proses hukum terhadap Panji Gumilang berjalan, di sisi lain negara juga campur tangan dalam pemulihan Ponpes Al Zaitun. Betul. Penegakan hukum bagaimanapun adalah sikap negara untuk menegakkan hukum secara koersif yang nantinya kita berharap akan ada tindakan-tindakan preventif maupun preemptif selanjutnya, sehingga Al Zaitun betul-betul clear dari pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Kalau tanpa penegakan hukum, saya kira negara tidak bisa ikut campur tangan terhadap pemikiran-pemikiran liar dari seorang Panji Gumilang. Saya selalu membedakan antara Al Zaitun secara korporasi dan Panji Gumilang secara personal, beserta seluruh orang-orang yang berada di circle-nya Panji Gumilang yang justru memanfaatkan Al Zaitun sebagai alat untuk memproteksi dia dari jangkauan hukum. Ini yang harus bisa dibedakan oleh publik ya. Nah, dengan masuknya polisi ke dalam ranah penegakan hukum ini, saya kira ini bisa menjadi trigger, langkah awal pemerintah untuk bisa melakukan proses pengambil alihan, mitigasi, rehabilitasi, lalu kemudian bisa memberikan berbagai kurikulum yang sangat normatif sesuai dengan pemikiran Islam secara konvensional. Baik, kita akan kawal bersama tentunya kelanjutan dari proses hukum terhadap Panji Gumilang serta pendampingan terhadap para santri di Ponpes Al Zaitun. Terima kasih Pak Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia, sudah bergabung di Berita Satu Utama.